Dipersembahkan oleh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Rudian Danu. Perbedaan pendapat dalam negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Namun demikian, seringkali perbedaan pendapat justru meruncing dan menimbulkan gesekan. Bagaimana pendapat dari wakil rakyat? Kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, dalam 30 Minutes with MPR RI. Dipersembahkan oleh. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait. Apa kabar Pak Jazilul? Alhamdulillah sehat Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan biar kita semua lebih religius ini. Iya. Tapi gini, kalau kita bicara soal demokrasi, sebetulnya kalau bicara soal demokrasi dan religiusitas itu juga sebetulnya bukan sesuatu yang bertolak belakang, betul nggak kalau saya sebut gitu Pak Jazilul? Kalau di Islam sama sekali tidak bertolak belakang, bahkan istilahnya bukan demokrasi tetapi musyawarah. Musyawarah. Jadi kalau di dalam Al-Quran malah dianjurkan wa amruhum syura bainahum, dan di antara kalian itu mengedepankan musyawarah. Wasyawirhum fil amri, itu juga perintah hendaklah kamu selalu bermusyawarah dalam satu urusan. Oke. Nah, yang dikenal di konstitusi kita atau di lembaga-lembaga kita itu permusyawaratan. Makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau kita buka dalam konstitusi nggak ada, demokrasi itu nggak ada. Nah, oke. Satu kata pun di Pancasila itu nggak ada. Tidak ada kata demokrasi. Yang ada adalah permusyawaratan. Nah, permusyawaratan itu artinya pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama, bukan pada seseorang. Artinya kedaulatan itu tidak di tangan orang per orang. Di sistem demokrasi itu senada dengan permusyawaratan. Oke. Nah, pendiri bangsa ini selalu mengedepankan permusyawaratan di semua perbedaan. Nah, ini dia maksud saya. Ketika bicara soal permusyawaratan, yang saya tangkap langsung adalah kenapa ada musyawarah? Karena memang ada perbedaan-perbedaan pendapat. Begitu nggak kira-kira? Betul. Jadi musyawarah itu adalah salah satu mekanisme untuk melahirkan satu kesepakatan atau mufakat. Satu kesepakatan, artinya sebelumnya itu banyak sekali pendapat kan? Nah, kesepakatan atau mufakat ini sebenarnya yang diinginkan, yang menjadi tujuan dari permusyawaratan. Oke. Nah, cuman seperti apa cara mengambil kesepakatan atau mufakat? Kalau dalam ada dalam satu teori pengambilan kesepakatan itu harus betul-betul bulat. Tidak ada istilahnya voting. Nah, kalau di dalam praktek yang ada di Indonesia yang dimaknai dengan demokrasi itu selalu berujung kepada pemungutan suara. Oke. Nah, apakah pemungutan suara itu berlawanan dengan demokrasi atau permusyawaratan yang menjadi nilai-nilai kita, itu yang menjadi perdebatan juga di situ. Tetapi karena kita menganut pada konstitusi, tentu yang dirujuk adalah sistem yang disepakati dalam konstitusi. Bahwa misalkan MPR dulu permusyawaratan atau kedaulatan di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu dulu, sebelum amandemen. Setelah amandemen, kedaulatan tetap di tangan rakyat, dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, makanya kemudian setelah amandemen itu, pemilihan presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR,
tetapi dilakukan langsung oleh rakyat. Nah, Bahkan bukan hanya presiden, sampai ke tingkat kepala daerah juga sekarang secara langsung. termasuk DPR, Termasuk DPD. Ya. Nah, itu artinya undang-undang atau konstitusi mengatur seperti itu. Ya. Nah, Pak Jazilul, tapi gini yang menarik. Apakah perbedaan pendapat itu betul-betul mendapatkan tempatnya yang istimewa? Artinya boleh loh berbeda pendapat, atau sebetulnya kalau kita melihat banyak sekali cerita-cerita di berbagai media, perbedaan pendapat justru menjadi ajang untuk saling menjatuhkan. Atau bagaimana menurut Anda? Jadi perbedaan pendapat semestinya menjadi vitamin untuk menemukan pikiran Yang terbaik. dan keputusan yang terbaik. Makanya ada aturan hukumnya, ada konstitusi. Perbedaan itu muaranya adalah pada hukum dan konstitusi yang berlaku atau sistem yang disepakati. Nah, musyawarah mufakat itu di sistem pemilihan langsung itu hampir tidak ada. Jadi musyawarahnya, pemilihannya itu langsung dan pakai kompetisi. Apakah DPR, kepala daerah yang sebentar lagi pilkada, itu sistemnya kompetisi. Nah, kalau dalam sistem kompetisi itu memungkinkan lahirnya kecurangan-kecurangan. Sebenarnya kita bisa lihat hasilnya. Kalau dari sisi hasil, quote unquote bisa kita nilai, ya seperti itulah hasilnya. Tetapi ini kan bukan hanya soal hasil, tetapi soal proses juga. Bahwa kalau dipilih secara langsung maka lebih legitimate. Tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Betul. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Pak Jazilul, ini dia kenapa tadi saya menanyakan, apakah perbedaan pendapat itu memiliki tempat yang istimewa di kita, gitu? Karena memang gini, pengalaman dari Pilpres beberapa kali, perbedaan pendapat itu bikin friend jadi unfriend. Yang jadi tadinya teman jadi musuh. Nah ini, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada itu di lebih dari 200 tempat, 270 kalau saya tidak salah. Ini kan ada potensi risiko yang cukup besar. Karena sistem itu sudah disepakati, maka semua berjalan dengan sistem itu. Pilkada itu adalah perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Nah, dan itu yang disebut dengan demokrasi sebenarnya. Tetapi kita patut mengevaluasi, Mas, bahwa pilkada langsung ketika rakyat menggunakan kedaulatannya itu muncul berbagai ekses menurut saya. Pertama, pemilihan langsung ini tentu high cost. Dari sisi penyelenggaraannya, sarananya, fasilitasnya, termasuk menjaga keamanannya. Nah, yang kedua, ini juga rawan black campaign yang akan memunculkan situasi di masyarakat. Kalau boleh dicontohkan kemarin ya, karena ada atau calon ini hanya head to head, maka memunculkan blok-blok di masyarakat. Nah, itu sebenarnya ekses negatif dari demokrasi, dan saya selalu menyampaikan. Atau karena sikap atau kedewasaan politik masyarakat kita mungkin belum saatnya untuk melakukan pemilihan langsung, atau bagaimana? Nah, di sistem yang seperti ini, pertama memang demokrasi perlu kedewasaan, itu pasti. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat kita tidak dewasa, karena penyelenggara dan kita semua bertanggung jawab untuk terselenggaranya sistem itu secara baik.
Kalau kita mencari kambing hitamnya, oh banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Saya sering menyampaikan salah satu parasit demokrasi dari pemilihan langsung itu yang disebut dengan money politik. Money politik. Oke. Jadi seakan-akan kekuasaan itu siapa yang kuat bayar, dialah yang jadi. Sehingga dia terpilih menjadi kepala daerah, Ya. akhirnya berujung dan Korupsi maksudnya. menurut catatan ada 100 lebih kepala daerah yang kena kasus hukum seperti korupsi. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, demokrasi itu memang dimaksudkan sebagai jalan. Demokrasi bukan tujuan. Untuk memberikan koridor kepada perbedaan sehingga mencapai titik kesepakatan. Oke. Tetapi cita-cita ideal dalam pengertian demokrasi sebagai sarana selalu, apapun bukan hanya, selalu ada eksesnya. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Pak Jazilul, ini yang menarik juga soal SARA. Dari dulu yang namanya SARA itu sering kali digunakan untuk memprovokasi orang. Koreksi kalau saya salah. Ya, memang. Karena itu yang saya sebut sebagai black campaign. Kalau orang berkompetisi, Mas, itu selalu ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara. Oke. SARA iya, money politik iya, semua digunakan untuk menang. Sejauh mana penegakan hukum bisa berjalan? Itu kuncinya sebetulnya. Kuncinya, makanya saya bilang demokrasi selalu disertai dengan penegakan hukum yang adil. Jika tidak, justru melahirkan konflik sosial. Ini menarik juga Pak Jazilul, soal perbedaan pendapat dan konflik sosial. Bahkan ada semacam pendapat. Orang-orang yang nggak bisa dinasihati itu, yang pertama adalah orang gila, yang kedua orang mabuk, yang ketiga adalah pendukung salah satu paslon katanya. Anekdotnya begitu. Anekdotnya begitu. Oke. Lamanya orang sedang berambisi, apapun itu pasti dilakukan itu. Nah, makanya ada hukum di situ. Sekarang, apakah cukup perangkatnya, misalkan Bawaslu, KPU atau perangkat yang menjadi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu yang betul-betul jujur, adil, langsung, bebas, rahasia. Nah, kalau menurut Anda? Dan juga, nah selama ini memang sudah berjalan secara normal, tetapi ekses-eksesnya itu selalu ada. Yang salah satunya adalah yang Mas sebut tadi, fitnah yang berkembang di masyarakat. Nah, itu bagaimana cara menindaknya secara hukum? Kalau aparat hukumnya tersendiri tidak bertindak adil kepada golongan A, dia keras, kepada golongan B dia tidak keras. Kuncinya adalah demokrasi ini akan berjalan dengan baik, perbedaan pendapat itu akan lebih dihargai ketika hukumnya itu betul-betul adil dan tegas. Mutlak. Pak Jazilul, kita jeda sebentar. Oke. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Kembali di 30 Minutes with MPR RI, saya masih bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait. Pak Jazilul, ini ada satu yang mungkin menjadi keresahan, mungkin menjadi catatan, menjadi pertanyaan banyak orang. Bahwa masih banyak masyarakat kita yang secara literasi untuk demokrasi itu juga mungkin masih harus mungkin diperbaiki atau dikembangkan. Gitu. Mereka itu agak sulit menerima misalkan ada catatan atau rekam jejak yang kurang baik bagi paslon yang mereka dukung. Biasanya mereka langsung menolak untuk percaya, tidak mau mencoba untuk mencari informasi atau mengkonfirmasi, dan langsung bahkan membantah dan bertindak gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan menurut Anda? Jadi menurut saya memang butuh pendidikan politik. Pendidikan politik. Ya.
Sekarang pendidikan politik itu salah satu yang bertugas itu adalah partai politik. Partai politik Punya tanggung jawab di situ. punya tanggung jawab. Jadi rekrutmen politik dan pendidikan politik itu salah satunya partai politik. Sekarang bagaimana peran kita semua agar partai politik ini menjalankan perannya secara baik. Itu satu. Yang kedua, memang selalu saja bias yang namanya demokrasi yang saya sebut sebagai alat ini semestinya orang yang memilih atau yang terlibat di situ itu juga memiliki standar kesejahteraan yang cukup. Kalau pemilihnya sedang kesulitan ekonomi, saya melihat tidak sanggup dia untuk bersikap untuk proporsional akibat rayuan tadi. Oke. Akibat yang disebut, apalagi sekarang media sosial luar biasa, banyaknya pilihan, sehingga masyarakat dalam tanda kutip yang belum memiliki kecerdasan dan pendidikan politik yang tinggi akan menelan itu apa adanya. Demokrasi itu harus melahirkan kesejahteraan. Kalau demokrasi melahirkan kemiskinan, maka hasil dari demokrasi itu juga dalam tanda kutip cacat hasilnya. Oke. Ada catatan sebetulnya dalam pelaksanaan demokrasinya. Karena demokrasi kan mestinya menjadi alat untuk menyejahterakan. Betul. Tapi kalau tidak menyejahterakan berarti ada yang harus dievaluasi gitu kan? Betul, maksudnya. makanya Oke. kita patut mengevaluasi reformasi yang sudah 22 tahun apa hasilnya. Saya juga lahir di era reformasi. Yang waktu itu demokrasi menjadi jalan untuk mempercepat kesejahteraan. Lahirlah para pemimpin termasuk saya yang sekarang diberikan amanat menjadi wakil ketua MPR begitu. Nah, apakah dengan cara itu masyarakat sudah mulai mendekat pada kesejahteraan atau tidak? Itu yang menjadi soal, karena tujuan bernegara itu untuk memberikan kesejahteraan gitu. Nah, tujuan lahirnya pemimpin untuk itu. Kalau demokrasi hanya untuk melahirkan pemimpin yang legitimate, menurut saya itu bukan tujuannya. Tidak ada substansinya di situ. Iya. Oke. Selain legitimasi. Oke. Pak Jazilul, ada satu hal juga yang menarik sebetulnya di era kekinian, bahwa teknologi informasi itu membuat banyak sekali sumber informasi, sumber misinformasi, Betul. dan sumber disinformasi. Betul. Sebetulnya. Nah, orang bisa mendapatkan informasi yang benar, yang salah, bahkan tidak ada sumbernya dengan mudah. Menurut Anda, apakah ini juga menjadi salah satu yang membuat demokrasi kita itu menjadi dalam tanda kutip mungkin tidak seperti yang diharapkan? Salah satu prinsip dari demokrasi itu kebebasan. Jadi bebas. Oke. Tetapi ada koridornya. Nah, maksud saya, kadang masyarakat atau kita itu kebablas menggunakan hak kebebasannya, sehingga ungkapannya menjadi fitnah, membuat berita-berita yang tidak benar atau yang disebut hoax, menuduh yang lain, mencaci yang lain. Itu semua yang digunakan adalah makna atau prinsip demokrasi yang ada di dalamnya itu kebebasan. Kita kan bebas gitu. Ya bebas, tetapi kebebasanmu itu ada batasnya. Nah, inilah yang kemudian kalau kebebasan dilakukan tidak dengan tanggung jawab, maka lahir media atau penyiaran atau apapun, tulisan-tulisan dalam bentuk yang sifatnya propaganda dan fitnah. Dan masyarakat Dan yang pada akhirnya menerima juga memprovokasi juga. ya pasti ujungnya kan itu yang diharapkan. Ujungnya yang memang yang diharapkan itu supaya calonnya menang. Atau kalau dia tidak punya dua calon supaya masyarakat tidak ikut di pilkada begitu. Jadi tujuan, nah semua itu menggunakan instrumen yang disebut kebebasan di dalam
demokrasi. Oke. Nah. Boleh nggak kalau saya sebutkan gini, maksud dari Pak Jazilul, bahwa sebetulnya perbedaan pendapat itu dilindungi oleh konstitusi dalam demokrasi kita, tapi dalam kita berpendapat, kita juga harus melihat batasannya. Mungkin istilahnya tadi apa? Ya, Kebebasan sara. yang bertanggung jawab. Betul. Itu ada batasnya, saya sebut koridor hukum. Kalau dalam kampanye tidak boleh menggunakan isu sara. Oke. Ya kan? Kerap kali justru sara inilah, kenapa ini dilarang? Karena sara inilah yang mudah memancing sentimen. Sentimen keagamaan, Ya. sentimen suku, sentimen primordial. Ini kerap kali digunakan untuk apa? Untuk membela salah satu. Nah, Boleh nggak kalau saya sebutkan? Benar atau bohong atau fitnah tentang sara itu, intinya dalam demokrasi itu tidak digunakan, tidak boleh digunakan. mutlak tidak boleh dan hukum harus bertindak. Baik. Nah, kalau hanya dibilang itu tidak boleh, tapi tidak dilanjutkan dalam penegakan hukum, ya masyarakat akan jalan terus. Nah, sekarang ini tetapi ada juga selain sebelum masuk kepada penegakan hukum itu yang disebut dengan penyadaran dulu. Ada literasi penyadaran. Kepada siapa? Ya kepada masyarakat, kepada partai politik, kepada mereka yang sedang ikut politik praktis. semua. Kepada pilar-pilar demokrasi. Ya siapa itu? Masyarakat sipil. Nah, sebab apa? Kalau semuanya kemudian di masyarakat itu terjadi lapor melapor, itu artinya masyarakat tidak berkesadaran hukum. Baik. Karena hukum itu adalah pintu terakhir. Pak Jazilul. Yang penting ada penyadaran hukum kepada masyarakat, pentingnya demokrasi yang sehat. Artinya kalau kita sudah sadar kebebasan berpendapat atau perbedaan pendapat itu akan lebih bertanggung jawab kalau kita sudah sadar ya. Betul. Baik. Pak Jazilul, terima kasih banyak sudah bersama. Sama-sama. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait. Kita jumpa lagi di 30 Minutes with MPR RI episode berikutnya.